Insya Allah ketahuan. Jangan bermain-main loh ya. Jadi untuk memperoleh promo 50% ini kita harus melakukan Ini Mas Rimon, saya pengen tahu. Sembilan 95,7 Wika FM, radio informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Cak Kerto di Wika TV, podcast kita bareng teman-teman PLN Mojokerto. Boleh tepuk tangan meriah. Wih. Cak Kerto hari ini kedatangan tamu spesial, PLN-nya dari Jombang dan sekitarnya, dari Ploso, dari Ngoro, dari Mojagung. Langsung saya kenalan ini ya. Yang pertama ada Mas Abdul Rahman dari manajer WP Ngoro. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Pak Kerto nggih. Nggih. Salam kenal Mas. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mas Hanif Hendri Hardiansyah, manajer UAP dari Mojagung. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Hanif. selamat pagi, waalaikumsalam Jakarta dan seluruh elektrician di Jombang dan Mojokerto. Iya. Selamat Dan yang pagi. terakhir ada Mas Imron Sodik dari OIL Ploso. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Oke, selamat pagi Cak Kerto. Izin memperkenalkan diri Imron dari ULP Ploso Jombang. Iya. Dan kenapa kita pakai teman-teman dari PLN Jombang? Karena selama ini nggak tercover. Dan di sana nggak ada podcast kalau di Mojokerto. Siap. Nggak. Ini hanya sentilan aja. Hari ini kita ngomongin soal Power Hero. Katanya ini menyambut untuk hari pahlawan gitu ya. Saya nggak tahu ke Mas Imron atau Mas Hanif atau Mas Rohman, nggak tahu siapa yang jawab. Monggo silakan. Kenapa temanya Power Hero dan tambah daya ini ada potongan 50%? Monggo bisa dijelaskan. Monggo mungkin dari Oke, terima kasih. Jadi Power Hero ini adalah bentuk apresiasi dari PLN untuk merayakan Hari Pahlawan dengan promo tambah daya diskon 50%. Jadi lebih rendah dari harga normal. Jadi ini adalah salah satu bentuk apresiasi sehingga bisa dimanfaatkan secara penuh oleh pelanggan setia PLN apabila penggunaan dari listriknya sudah maksimal bisa dilakukan untuk tambah daya. Mas Imron, tambah dayanya ini untuk kategori berapa fase, terus untuk berapa daya? Kita kan juga pengen tahu nih. Jadi untuk kriteria Power Hero ini sendiri hampir sama seperti promo-promo sebelumnya. Untuk kriterianya adalah untuk pelanggan satu fasa maksimal di daya 7.700 dan untuk tarif semua tarif bisa memanfaatkan promo ini sehingga ayo semuanya dimaksimalkan betul ini karena harganya 50% lebih rendah daripada harga tambah daya normal. Ini Mas Rimon, saya pengen tahu sampai kapan? Sampai tahun depan atau cukup bulan ini saja? Takutnya dari ini saya monggo silakan. Oke, jadi periode ini berlangsung selama 13 hari dan promonya berakhir di tanggal 23 November 2025. Oke, masih ada kesempatan ya Mas Imron ya? Masih. Mas Hanif, Siap, ini kalau ada pelanggan atau elektrisian yang pengen banget promo ini, caranya gimana? Datang ke kantor PLN terdekat atau seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih Cak Kerto. Jadi promo ini sebenarnya identik dengan promo-promo sebelumnya seperti kata Mas Imron tadi. Jadi untuk memperoleh promo 50% ini kita harus melakukan redeem voucher. Jadi syaratnya minimal kita melakukan transaksi di aplikasi PLN Mobile, minimal transaksi untuk misal beli token atau pembayaran tagihan listrik minimal 5.000, nanti insya Allah kita dapat vouchernya. Dan untuk satu ID pelanggan bisa dimanfaatkan untuk meredem voucher selama 4 kali maksimal. Nah, untuk prosesnya semua sudah diakomodir di aplikasi PLN Mobile. Kalaupun nanti memang ada pelanggan yang kesusahan dalam proses untuk tambah dayanya, pengajuannya bisa datang ke kantor. Kami siap untuk membantu pelanggan terkait proses nanti ini ya proses untuk tambah dayanya. Oke, Mas Andi, saya penasaran nih, kenapa ya logonya atau temanya ini kok superhero? Ini kan apakah memang dalam rangka
menjadi pahlawan atau memang hanya sebatas slogan aja atau ada makna di balik itu? Jadi superhero atau war hero ini ya, semangat dari pahlawan, di mana tanggal 10 kemarin kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional, dan ini menjadikan semangat kami PLN untuk membantu seluruh pelanggan yang setia dengan PLN. Kita bantu dengan program ini. Barangkali pelanggan ada yang sudah merasa membutuhkan untuk penambahan daya dan pemakaian sudah berlebih, kita fasilitasi dengan program tambah daya ini, diskon 50%. Oke. Jadi semangat pahlawan ini menjadi semangat kami PLN untuk membantu seluruh masyarakat pelanggan yang sudah tergabung sebagai pelanggan PLN sejak sebelum tanggal 1 ini ya, November 2025, untuk bisa mengikuti promo tambah daya ini. Oke. Mas Hanif ini dari Mojagung, Mas Imron dari Ploso. Sementara untuk Mas Abdurrahman ini dari Ngoro. Ngoro itu mulai dari area selatan. Area selatan ya, perbatasan. Daerah irisan. Irisan. Mas Rahman, seberapa banyak sih dari pengguna listrik yang di sana, apa masih banyak 450 VA atau masih banyak 900? Ini Cak Kerto ya. Mungkin lebih ini ya. Memang saat ini kalau di Ngoro mungkin lebih ini ya, ke pelanggan-pelanggan sama tadi saya yang penggunaannya sudah maksimal, pun juga kalaupun juga terkait pelanggan-pelanggan yang terkait tarif bisnis seperti itu sih, karena memang kan orang naik daya itu kan ada pertanyaan tuh Mas, kok tambah naik daya pasti kok tambah larang lah, seperti itu. Itu pasti kita punya kriteria dalam artian mana yang selisih rupiah per kWh sedikit, nanti kita probing lah, kita sampaikan, oh Pak, rupiahnya nggak terlalu banyak, jadi menjadikan bisa lebih maksimalkan, lebih bisa memanfaatkan, pun juga terkait tarifnya tidak berubah lah, seperti itu sih. Kalau terkait di Ngoro, saya rasa memang masih banyak saat ini potensi pelanggan-pelanggan tarif bisnis ya, seperti itu ya. Seperti itu kalau di Ngoro. Samben itu ikut Ngoro ya? Kalau Samben masuk kalau Sambeng Lamongan atau Sambeng Kesamben yang dekat pasar itu, Mas Rohman, betul nggak? Kasembon apa Kesamben? Kesamben masuk Mojagung kalau. Mojagung ya? Oh iya. Ini kalau saya pengen tahu, teman-teman UMKM ini kan juga butuh ya untuk penambahan daya ini. Nantinya betul. kalau per rupiah ini apakah nanti ketika nggak ada promo ini biaya semakin mahal atau gimana? Mohon izin. Mungkin sedikit menambahkan ya. Kan memang antara tarif itu kan beda-beda Mas ya. Antara kan kita kan ada tarif bisnis, ada tarif rumah tangga, industri, terus tarif pemerintah lah, seperti itu. Memang antara selisih ya. Yang pasti kalau disitu masih tarif bisnis yang mana mentok masih di daya 1.300, saya rasa masih sudah dapat subsidi dari pemerintah Mas, seperti itu. Jadi masih di bawah 1.000 lah. Itu sih. Beda case kalau memang tarifnya rumah tangga yang mungkin non subsidi, ya case-nya beda lagi. Tapi antara daya 1.300 dengan daya 2.200, rupiahnya selisihnya nggak banyak, hampir sama malahan Mas, seperti Hampir itu. sama ya? Hampir sama. Dan ini kalau daya besar itu nggak jeglek gitu ya? Wah, itu. Oke, ngomongin soal listrik, saya itu selalu kalau ketika mau podcast dengan teman PLN, baik dari Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya, saya itu selalu memberikan waktu ke warung Giras untuk menampung aspirasi. Oh, siap. Salah satunya adalah pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini ngomongin soal cuaca ekstrim, ya kita nggak mau tutup mata begitu ya. Siap. Untuk teman-teman semua narasumber, bagaimana untuk bisa mengakali atau mengantisipasi lah untuk cuaca ekstrim yang ada di Mojokerto, walaupun kita juga nggak kepengen itu gitu ya. Tapi kalau ada misalnya banjir dan sebagainya, seperti apa nih? Monggo satu-satu. Boleh. Oke, untuk antisipasi cuaca ekstrim, memang kami di PLN sudah mendapatkan early warning dari PLN Pusat bahwa di bulan-bulan Oktober November akan terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Untuk tindakan yang dilakukan oleh PLN yang pasti adalah melakukan pemeliharaan yang bersifat preventif, sehingga kita maksimalkan untuk perampasan pohon yang sudah mendekati jaringan ataupun yang bahkan yang agak jauh tapi sudah doyong, itu kita sikat juga, Cak Kerto. Jadi kita karena angin itu kan kita tidak tahu datangnya dari mana dan tidak punya alamat. Jadi kita itu
antisipasi gimana caranya kita usahakan atau kita melakukan ikhtiar melalui pemeliharaan preventif sehingga ketika badai itu memang datang untuk jaringan kita masih tetap terlindungi dengan aman. Di Ploso apakah masih banyak pohon-pohon yang masuk ke jaringan, Mas Imron? Untuk secara wilayah geografis memang Ploso itu adalah kombinasi untuk kawasan industri dan kawasan permukiman dan perhutani. Nah, yang menjadi tantangan tersendiri bagi PLN adalah untuk kawasan-kawasan yang tingkat kepadatan pohonnya itu sangat rapat sekali seperti masuk wilayah hutan perhutani ataupun di perkampungan yang banyak pohon-pohon produktif. Nah, di sanalah kita fokus untuk melakukan pemeliharaan preventif yaitu perampasan sehingga kita bisa untuk terus menjaga keandalan dari jaringan listrik kita. Mas Imron Sodik dari Ploso untuk coverage areanya sampai mana nih kalau boleh tahu? ULP Ploso sendiri itu terdiri dari 4 kabupaten, Cak Kerto. Jadi 80% itu di Kabupaten Jombang, untuk kecamatannya Ploso ke arah utara, kemudian kita juga ada di 2 kecamatan di Kabupaten Lamongan, di Kecamatan Sambeng dan Kecamatan Ngimbang yang perbatasan sama Babat itu masih masuk di Ploso, dan sebagian kecil perbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto. Wih, cukup luas ya, tanggung jawabnya lumayan besar ini ya. Saya pengen tahu, Mas Imron Sodik, sedikit saya pengen menggali. Selama ini peremajaan atau mungkin dari struktural peremajaan kelistrikan masih aman, terkendali? Alhamdulillah kita terus fokus karena perencanaan dari awal sudah ada, kita tinggal eksekusi aja dan kita terus berikhtiar untuk terus menjaga pasokan listrik ke pelanggan itu supaya andal. Oke, terima kasih Mas Imron Sodik. Saya ke Mas Hanif Hendri Ardiansyah. Ini dari ULP Mojagung. Mojagung coverage-nya seperti apa ya? Baik, terkait ini ya coverage jaringan kami untuk menjaga sistem keandalan kelistrikan di Mojoagung, seperti halnya sampaikan Mas Imron tadi. Jadi untuk bulan-bulan yang mungkin ini ya cuacanya tidak mendukung saat ini, insya Allah kami sudah lakukan komunikasi secara eksternal dengan pihak penanggulangan bencana, BPBD, kemudian kita juga koordinasi dengan pihak-pihak Muspika, dan bahwasanya kita juga menghimbau mungkin nanti masyarakat apabila di lokasi terdekat rumahnya mengetahui, Pak ada pohon Pak yang mau nyentuh jaringan atau sudah nyentuh jaringan, nanti biasanya kita minta tolong ke masyarakat untuk menginformasikan ke grup gitu. Jadi bisa kita langsung respon dan kita arahkan petugas untuk dijadikan TO atau target untuk kita lakukan pembersihan pohon gitu. Baik. Selama ini ada kendala apa, Mas Hanif, kalau boleh tahu yang di ULP Mojagung? Layang-layang atau layang sudah selesai ya, karena juga musim penghujan. Apalagi petir atau apa nih? Betul. Jadi ada beberapa kejadian terakhir kemarin ada efek dari petir, Mas. Angin, hujan lebat, kemudian sambaran petir, jadi menyebabkan ada beberapa material yang ini ya kena gangguan, sehingga menyebabkan beberapa pabrik kemarin putus sementara kelistrikannya karena efek tersebut. Tapi komunikasi intens kita lakukan kepada pihak-pihak terkait, baik dari pelanggan rumah tangga maupun pelanggan tegangan menengah, bahwasanya kita menyampaikan gangguan ini insya Allah kita akan lakukan recovery dengan cepat. Gitu, Cak. Mas Rahman, kalau yang ada di Ngoro ini sejauh mana? Ikut sampai daerah mana, Kesembon sana atau? Kasembon, betul. Sampai Kesembon gitu? Kasembon. Wih, lumayan jauh nih ya. Ya. Ketaatan bayarnya gimana orang Kesembon ini? Alhamdulillah aman. Ya? Masih bisa dikondisikan. Alhamdulillah aman. Soal cuaca di sana juga, kalau saya mau ke Batu kan biasanya Jombang atau Kesembon sana. Iya. Itu kan jalannya agak berkelok, kemudian juga banyak pohon-pohonnya. Masih amankah untuk penebangan atau rabasan-rabasan ini? Ini Cak Kerto ya. Kalau untuk Ngoro sendiri saya rasa sama sama teman-teman sekalian gitu. Mungkin mungkin kita lebih intens komunikasi antar stakeholder itu sih Mas. Karena kan informasi itu kan penting ya. Ada pohon tumbang atau seperti apa, itu kan juga kita perlu informasi seperti itu. Pun juga kita terkait penyalaan kembali. Kalau kita nggak ada informasi, ya pasti ya kita mohon maaf mungkin agak lama untuk lokalisirnya itu loh. Lokalisir, penelusuran juga agak lama seperti itu.
Jadi memang informasi antar stakeholder itu penting sekali kalau di Ngoro. Iya. Jadi sama secara seperti itu. Ini paling tidak ada komunikasi ya antara dinas terkait dengan teman PLN ya, yang tercover ini ya. Betul. Kalau misalnya ada pohon tumbang atau mungkin hujan lebat terus menerus nggak henti ini pasti main handphone terus gitu ya. Jadi untuk kami di PLN itu sudah memfasilitasi namanya grup sahabat. PAG grup sahabat. Jadi di grup sahabat itu adalah semua stakeholder kami di wilayah coverage PLN kami itu kita masukkan di grup itu mulai dari kepala desa, kemudian Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, tokoh-tokoh masyarakat lainnya itu kita masukkan sebagai media komunikasi kami dengan stakeholder sehingga ketika misalkan ada informasi itu bisa cepat tersampaikan dan cepat juga untuk tereksekusi. Oke. Ini adalah salah satu hal yang dilakukan teman-teman PLN untuk mengantisipasi selain podcast mereka juga punya grup WA antar instansi begitu ya. Selain itu apa lagi yang bisa mengcoverage supaya hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa kita atasi? Seperti apa? Selain dari grup WA tadi, kemudian kita melakukan podcast, apakah ada kunjungan ke kelurahan atau ke sekolah-sekolah gitu, ada nggak? Betul, jadi di kami juga internal PLN juga kita ada target tertentu, ya, Cak. Jadi untuk teman-teman di pegawai PLN minimal juga harus melakukan kunjungan. Ada namanya yaitu manajemen stakeholder. Jadi kita lakukan kunjungan ke stakeholder terkait yang masuk ke area wilayah kerja kami. Misal di ULP Mojagung kami bertemu dengan seperti yang Mas Imron tadi sampaikan, kita berjumpa dengan Pak Danramil gitu, kemudian berjumpa dengan Pak Camat, meskipun tanpa agenda kita sowan ke sana silaturahmi, bahwa kita harus menjalin silaturahmi yang kuat dengan pihak-pihak terkait. Iya. Gitu, Cak. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Rahman, Mas Hanif, sama Mas Soteger. Begini. Mindset dari pelanggan kita itu apa-apa selalu PLN Mobile, tapi kan tidak. Mohon maaf, saya bukan tidak mematahkan ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang itu paham dengan gadget begitu ya, yang menggunakan PLN Mobile. Ketika ada gangguan atau mungkin ada pemadaman, mereka tetangga-tetangga saya rupanya juga itu maunya instan gitu loh, maunya langsung ditangani selesai. Tapi kan kita harus ada prosedurnya, nunggu antrian dan sebagainya. Saya tahu itu ya, walaupun saya kenal dengan beliau ini kan saya nggak mungkin memakai kewenangan saya gitu ya. Nah, prosedurnya ini monggo di-share, disampaikan supaya netizen atau netizen ini paham bagaimana sih alurnya ketika ingin menyampaikan pengaduan kelistrikan dan sebagainya. Monggo silakan. Mungkin ini nggih, yang pertama kan memang terkait informasi nggih. Kalau memang terkait pelaporan itu kan sebenarnya kita tuh ada 3 ya. Tadi memang bisa telepon call center. Terus yang kedua mungkin medsos ya. Itu ada medsos khusus yang mungkin bisa ini ya. Tadi kita ada call center yang bisa, yang di situ kalau nggak salah ada IG-nya juga, ada Facebook-nya juga. Buat sana juga bisa pelaporan. Terus juga mungkin yang paling efektif memang di PLN Mobile. Memang paling efektif karena kenapa? Memang biasanya orang kalau telepon ke call center itu kan biayanya lumayan tuh Mas. Iya. Nah, ya. betul. Wes, iya. Itu memang. Terus kupu ganti pulsa. Lah itu. Iya, Jadi memang lebih, makanya kan lebih kita arahkan ke pelanggan setia ini lebih ke PLN Mobile. Karena kenapa? Memang di situ nanti secara nggak langsung pelanggan itu bisa memantau gitu, memantau informasi, memantau keadaan petugas, memantau keadaan nomor antrian lah seperti itu. Jadi memang harapan kita, mohon maaf juga, kayak namanya gangguan, yang namanya musibah, yang namanya major itu kan nggak bisa kita prediksi, Jadi memang kita ada penanganan khusus gitu Mas, dalam artian, oh ini pada meluas ya, mohon maaf mungkin karena di situ ada urgensinya seperti apa lah, itu memang kita dahulukan seperti itu sih. Jadi memang terkait komunikasi. Tapi tetap Mas, dalam artian meskipun seperti itu kita lakukan callback Ada kita tuh ada callback offline juga. Jadi teman selain ada aplikasi mobile, teman-teman yang dilakukan itu juga kita lakukan callback secara individu ke pelanggannya seperti itu. Jadi menyampaikan secara personal. Paling nggak kita mohon pengertian juga dari pelanggan bahwa memang saat ini kita ada kendala yang mungkin lebih urgensinya lebih bahaya lah seperti itu. Oke. Saya pengen tahu, Mas Hanif ke Mas Hanif dulu ya, Mas Rahman. Saya pengen tahu, Mas Hanif, Mas sebetulnya atau
logikanya ketika ada peremajaan listrik atau mungkin kalau peremajaan sudah tercover ya, bahwa nanti desa ini sekitar jam sekian sampai jam sekian akan dilakukan peremajaan atau pemadaman, itu enak. Kalau misalnya moro-moro bet mati padam, logikanya itu ada apa dan estimasinya berapa jam sih kok sampai kadang-kadang lama? Ada apa sih? Jadi gini, tadi ada istilah padam terencana maupun tidak terencana gitu ya. Kalau padam terencana mungkin terkait pemeliharaan. Jadi kita misal mau ganti contohnya kabel gitu ya, konduktor. Nah, kita biasa 1 minggu sebelumnya kita sudah informasikan by surat. Kita sampaikan ke lokasi-lokasi desa atau dusun yang nanti akan terdampak. Kita sampaikan langsung ke kecamatan maupun kepala desa. Nah, itu biasanya sudah diantisipasi oleh masyarakat sebelumnya. Jadi kalaupun nanti padam ya wis lah, ternyata sudah ada pengumuman sebelumnya dan itu tidak pernah ada kendala di lapangan. Kemudian yang padam tanpa rencana ini ya kayak tadi yang saya sampaikan, misal kayak ada gangguan petir gitu kan, tiba-tiba konduktornya putus atau tiangnya ada yang ini bermasalah gitu ya, itu yang memang tidak bisa kita antisipasi karena memang faktor cuaca alam ini kita tidak bisa menentukan. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, coverage atau recovery-nya Insya Allah kita lakukan percepatan dan selama itu sudah tahu temuannya apa, kita akan langsung ke lokasi, kita lakukan perbaikan dan kita sampaikan informasinya ke tiap-tiap pelanggan, baik itu pelanggan rumah tangga maupun pelanggan-pelanggan dengan daya besar. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau biasanya itu saya kan orang awam. Kalau beliau-beliau ini kan orang atas-atas ini, punya jabatan. Pernah nggak sampean-sampean ini dicurhati orang-orang, Mas? Listrik lu, payu kok mau tamat gitu, pernah? Iya, hampir tiap hari. Hampir tiap hari keluhan. Saya bentar. Kalau sampai ini apa nih keluhannya dari masyarakat biasanya yang disampaikan? Mungkin ini ya, yang pertama ya itu sampai terkait apa ini informasi padam, seperti itu. Terus yang kedua mungkin tadi balik lagi terkait pasang baru, intinya yang ada hubungannya sama PLN lah, entah itu tagihannya berlebih, kok bisa naik tagihannya lah, seperti itu sih. Oh gitu. Kalau Mas Hani, Mas pernah nggak dicurhatin atau pas ketemu temen gitu, ini apa iya listrik lawaran ya? Sering kayak gitu. Jadi ketika kita tiap hari meninjau lokasi teman-teman pelaksanaan pekerjaan, kita bertemu langsung dengan pelanggan dan ya umumnya seperti itu. Kalau kita ketemu pelanggan, apalagi yang pelanggan ini ya pasca bayar gitu, Pak kok tagihan saya lebih gede bulan ini ketimbang bulan kemarin. Nah biasanya curhatannya seperti itu Cak Kerto. Jadi memang itu hal yang lumrah kita dapati di lapangan gitu ya. Tapi kalau keluhan memang tiap hari ada keluhan, gangguan itu pasti ada laporan dari pelanggan Pak di aplikasi gitu. Mas Imron sama juga? Ya hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama. Jadi memang itu segala bentuk curahan hati dari para pelanggan PLN itu akan kami terima dengan baik dan kami sampaikan ketika memang bisa segera kami sampaikan informasinya, dan kita akan sampaikan secara berkala memang kalau dibutuhkan pengecekan data. Pada prinsipnya kami di PLN akan selalu siap dengan segala curahan hati ataupun komplain dari pelanggan, tapi kami tetap optimis akan selalu menghadirkan pelayanan kelistrikan yang lebih baik ke depannya. Saya pengen tahu apa sih nggak enaknya dulu deh menjadi seorang kepala ULP gitu ya, mau dari Ngoro, Mojagung atau dari Pelosok. Saya pengen tahu dari hati yang paling dalam di PLN itu paling gak enaknya soal apa sih gitu? Apakah memang banyaknya pengaduan sehingga buat jenengan itu pusing, waduh kakak mesti ngadu ini, atau dari beberapa kebijakan turunnya ke barang nggak sesuai, atau seperti apa? Saya pengen tahu dari Mas ini dulu, Mas Rohman dulu, Abdurrahman. Siap. Apa mungkin dari atas bawah ya. Ngomong dari atas bawah depan belakang kayaknya seperti itu. Ya intinya kita harus tahan goncangan gitu. Tahan goncangan pun juga tadi sampaikan ya, kita harus bisa lah istilahnya menjaga posisi ya. Berarti kita harus nggak ambil sana, nggak ambil sini lah, seperti itu ya. Netral ya Mas ya. Betul, harus seperti itu. Jadi semuanya kita tampung semua wes. Kita tampung semua ya, terkait penyampaian yang kita sampaikan apa adanya. Itu sih Mas, rasa seperti itu sih. Pernah miss nggak Mas Abdurrahman dengan
instansi atau mungkin dari kepala desa misinformasi dan sebagainya, pernah nggak? Dan apa yang harus dilakukan kalau sudah miss? Kalau terkait kepada saya masih belum gitu. Mungkin lebih mengarah ke pelanggan ya, mungkin terkait apa ini kan kita ada apa ini penyampaian ya. Karena kita sampaikan ke orang A, begitu ada orang B, mungkin beda lagi. Yang A tadi nyampaikan ke B beda seperti itu case-nya. Mungkin lebih ke sana seperti itu sih. Jadi kayak tapi hal-hal seperti itu saya rasa hal lumrah sih Mas, karena kita harus yang namanya informasi ini kan harus kita sampaikan gitu, entah itu orang A, orang B atau orang C ya kita sampaikan apa adanya. Artinya Mas Abdurrahman masih aman ketika beban kerja sama beban keluarga masih seimbang gitu ya? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Iya. Ya paling nggak bisa dilihat di kamera lah. Oke. Mas Hanif sekarang. Siap, Cak Kerto. Gimana kalau Mas Hanif? Jadi kalau saya sebut ini tantangan, challenging ya. Di PLN itu penuh tantangannya dari Sabang sampai Merauke. Karena ya saya pelakunya dulu juga Mas. Dari Sabang saya pernah, kemudian sekarang di tengah-tengah gitu kan. Belum sampai ke Merauke. Ini mudah-mudahan ya cukup di tengah. Ini jadi sebelum di sini saya sempat di Madura sebelumnya. Di Madura? Madura itu pun di Kepulauan, namanya Kepulauan Kangean. Berapa tahun Mas Hanif? Hampir 2 tahun di Kepulauan Kangean. Jadi kalau saya lihat challenging atau tantangannya luar biasa di PLN dari sisi kultur ya, mungkin sosial itu yang kita hadapi selama kita berinteraksi dengan masyarakat yang di bawah area kita pekerjaan kita gitu ya. Jadi lebih ke arah ini sih sisi sosialnya ke masyarakat kita, karena kita harus beradaptasi ya dengan perbedaan wilayah kulturnya. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya selama di PLN ini. Gitu Cak Kerto. Di Dima, Bangkalannya di Bangkalan. Dimanya di Bangkalan. Dima di Bangkalan. Bangkalan sebelah nanti. Iya. Kulturnya beda ya Mas Hanif ya sama di Mojokerto ya? Beda, ya kurang lebihnya beda kultur yang saya rasakan. Gitu. Kalau Mas Imron sendiri gimana? Ya, sebagai insan PLN kita memang harus kuat, harus hebat. Kita memang dididik dari awal untuk memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan. Jadi segala rintangan, tantangan ya kita harus hadapi, karena kami tidak sendiri, kami punya tim kami solid dan kami siap untuk menyelesaikan ataupun menghadapi segala rintangan dan tantangan. Dan kami juga komunikasi dengan stakeholder juga intens dilakukan, sehingga apapun yang menjadi penghalang ataupun rintangan di pekerjaan kita koordinasikan dan komunikasikan dengan baik, sehingga bisa dicarikan solusi-solusi terbaik untuk bersama seperti itu. Mas Imron, Mas Hanif, Mas Rohman, tentu saja dulu nggak ujuk-ujuk jadi kepala ULP begitu ya. Masih dari bawah dulu, betul nggak sih? Iya, betul. Betul. Dulu artinya betul ada sekali. rilis dari nol kemudian sampai sekarang. Nah, saya pengen tahu hal yang sampai saat ini sebagai insan kelistrikan, apa yang ingin Anda wujudkan nantinya? Anda sebagai kepala ULP yang ada di Ngoro, Mojoagung, sama yang ada di apa yang ingin Anda sampaikan, ini Anda wujudkan gitu, apa seperti apa? Jadi kami di PLN ditugaskan itu kan pasti diberikan target untuk untuk merealisasikan apa-apa yang sudah ditetapkan. Itu pertama yang menjadi fokus dari kami. Dan yang kedua mungkin kebanggaan tersendiri Cak Kerto. Kebanggaan tersendiri itu bagi kita adalah ketika kita bisa melistriki untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya belum ada listriknya. Karena program dari PLN dan pemerintah, akhirnya kawasan atau wilayah tersebut bisa teraliri listrik, sehingga kita sangat senang dan bahagia melihat senyum-senyum dari masyarakat ataupun pelanggan PLN ya, yang awalnya itu tidak bisa menikmati listrik, sekarang sudah bisa menikmati listrik dan bisa memanfaatkan semua peralatan elektronik yang ada sekarang. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Oh, luar biasa. Keren. Mas Hanif apa nih? Siap. Makasih Cak Kerto. Jadi
kalau berbicara terkait dream apa yang mau nanti kita capai, sebenarnya kalau di PLN ini sebenarnya sudah menjadi dream saya gitu ya. Jadi mimpi saya yang terwujud. Karena ya dengan bergabung dengan PLN ini, saya itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita penuh challenging, tantangan di sini. Kita bisa mengetahui lokasi-lokasi baru, wilayah baru, suku-suku yang berbeda gitu. Nah itu menjadi sebuah tantangan baik dari sisi ini ya, untuk eksternal kita ya, di sisi sosial dan budaya gitu kan. Selain itu juga seperti yang Mas Imron sampaikan tadi, terkait internal juga, kami juga penuh tantangan, target-target yang menantang, seperti halnya promo tambah daya ini yang harus ya kita support selalu kepada pelanggan-pelanggan yang membutuhkan. Jadi suatu kebanggaan masuk di PLN, jadi insan PLN, dan kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Kalau Mas Rahman? Mungkin hampir sama sih Mas ya. Kan memang kalau kita ngomong PLN ini kan kita kan ngomong jasa Mas ya. Jasa, terus yang kedua bagaimana pelayanan kita ke pelanggan lah seperti itu. Memang yang bisa kita laksanakan, mungkin impian saya yaitu sih sama dengan Mas Imron ya, sama Mas Hanif juga, kita bisa melistriki semua masyarakat yang nggak bisa itu ya, saya rasa luar biasa gitu Mas, seperti itu. Pun juga ya memang sebelum ini saya kan di Tempe gitu. Tempe itu kan dekat Semeru sana kan seperti itu. Di sana tuh banyak daerah balik gunung yang mungkin masih belum bisa menikmati listrik lah seperti itu. Dan alhamdulillah sih dengan ada program-program dari PLN bisa kita manfaatkan dan bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu sih Mas yang bisa ini ya, yang membuat kita bangga kerja di PLN, mungkin seperti itu. Baik, ini saya punya pertanyaan sangat menohok buat jenengan bertiga nih. Ya. Kalau Mas Rahman rumahnya tinggal di mana? Kalau saya Saat ini. Oh saat ini Ya. di Pasuruan. Di PP berarti ya? Oh enggak, saya kontrak di Ngoro. Oh, di Ngoro. Siap, Yang kontrak. asli di Pasuruan ya? Ya, aslinya. Saya pengen tahu rumahnya berapa fase di sana? Kan ini kan yang punya Oh listrik. ya. Oh ya. Atau biasa seperti orang biasa sederhana atau gimana? Atau lebih? Biasa sih Mas, biasa. Biasa. Memang ini sih. Ya orang biasa. 1.300 saja. Oh, takutnya kan ada banyak. Enggak. Kalau Mas Hanif di mana Mas? Siap, saya domisilinya di Surabaya sekarang. Mas. Surabaya. KTP Surabaya. Berapa fase rumahnya? Fase ya. seperti halnya orang biasa Orang juga biasa. sebenarnya. Karena di Surabaya ini kan ya dibilang kotanya panas gitu Iya, kan. iya. Kalau nggak pakai AC ya nanti nggak Betul. kepanasan. Iya, iya. Jadi pemakaiannya agak besar. Jadi kalau pemakaiannya ya kita pakai 3.500. 3.500. Oke. Kalau Mas Imran? Kalau Gimana saya jenengan? domisili asal dari Banyuwangi, Ujung. Oh, Banyuwangi. Ujung. Orang Osing bukan? Ya, betul. Berapa persen nih Mas Imran? Iya. Ya, hampir sama. Hampir Kita sama, ya? masih di range daya 2.200, kalau di rumah masih standar pemakaiannya seperti Iya. seperti masyarakat umumnya. Baik, di Ngoro, di Mojagung, atau di mana satunya? Ploso. Ploso. Apakah masih banyak keterlambatan membayar PLN? Ini kan tanggal 20 nih biasanya paling lambat. Masih banyak nggak? Terus apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat disiplin? Biasanya kan kalau yang token kan sudah di rumah Ya, mungkin ya. sekarang kan Kalau yang langsung, prabayar iya. seperti apa nih? Monggo. Pasca bayar ya. Mungkin Ya. monggo Mas. Nggih, monggo Mas. Mungkin ya sama ya, kita kan memang ada ini ya, ada rego atau tim khusus yang mungkin terkait hal seperti itu, mungkin tim biller ya. Jadi memang yang pasti ya informasi Mas ya, informasi, terus kita juga sering mengingatkan pelanggan juga seperti apa ya intinya ya sama Mas, jenenge wong nagih itu kan harus sabar ya. Sama sih, harus sabar lah kita. Sabar sampai 3 bulan. Sabar ya, kita sampaikan tiap bulan, terus konsekuensinya seperti apa pun juga memang ya kadang juga pelanggan kan kurang paham juga. Oh baru 1 bulan kok diputus, memang sudah ada aturannya gitu Mas. Ya. Ada 1 bulan itu putus, hanya MCP-nya yang dimatikan lah seperti itu. Oke. Jadi paling enggak kita sampaikan ke pelanggan itu, oh 1 bulan seperti ini, 2 bulan seperti ini, 3 bulan seperti ini, dari mereka lebih paham. Oke, Ya, saya itu ke Mas seperti Hanif. itu. Pertanyaan lebih menantang. Monggo. Ada nggak razia kelistrikan? Misalnya orang-orang yang mohon maaf mencuri untuk
penerangan jalan ini diperbolehkan atau ditindak lanjut dan apa sanksinya biasanya? Betul. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran terkait masalah ketenaga listrikan sebenarnya di kami juga diatur ya, ada perdirinya juga ya. Untuk harian memang sudah ada petugas yang jalan ke lokasi gitu kan. Jadi petugas itu nyisir, Mas. Sekaligus kita dapat TO. Mungkin dari pembacaan sistem kami ada anomali di sisi pelanggan, kita jadikan TO untuk petugas ngecek ke lokasi. Betul apa enggak di sana lokasinya, maka diukur dan dilakukan visual check di lokasi beserta pelanggan, dan kita wajib pelanggan untuk menyaksikan ketika petugas ke lokasi. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu memang tidak ada toleransinya sudah minimal sekali ya gitu ya, toleransinya sedikit. Dan karena sudah disepakati oleh pelanggan melalui surat perjanjian ketika pelanggan mendaftar ke PLN dan disambungkan ada PJBTL atau perjanjian jual beli tenaga listrik. Di situ ada pasal-pasal yang mengakomodir bahwasanya pelanggan tidak boleh melakukan proses yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, seperti halnya memindah KWH, buka KWH, ataupun bahkan yang sampai mencuri listrik seperti tadi. Jadi sanksinya sudah jelas di situ. Dan nanti ada nominalnya, Mas Hanif ya, ketika mungkin ada orang yang ketahuan mencuri listrik di rumahnya, dikasih beban lah, dikasih apapun itu, ketika ketahuan dan ini bertahun-tahun, ada sanksinya ya nominalnya, Mas Hanif ya? Betul, siap Cak Kerto. Jadi nominal itu akan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya dan berapa daya dari pelanggan tersebut. Saya pastikan, dan itu pasti ketahuan. Insya Allah ketahuan. Jangan bermain-main loh ya. Pasti ketahuan Mas Hanif ya? Insya Allah bakal ketahuan. Ya, oke. Saya ke Mas Imron, pertanyaannya juga lebih menantang. Mas Imron, sebenarnya kalau kita ngomong soal penghemat listrik, alatnya itu katanya ada orang yang pakai seragam PLN terus menawarkan, Pak supaya irit pakai alat ini. Ini bener nggak sih ada alat yang bisa menghemat listrik atau justru karena pemakaian? Jadi kembali lagi PLN itu ditugaskan untuk menyalurkan ataupun menjual energi listrik. Jadi bisa dimaksimalkan sebanyak mungkin digunakan listriknya. Jadi untuk penghemat listrik yang pasti itu bukan dari PLN. Petugas kami selalu dilengkapi dengan identitas yang jelas, seperti seragam yang jelas, kemudian ada ID card di sana, dan untuk penugasannya juga jelas di sana untuk apa. Jadi untuk penghemat listrik ataupun melakukan pemasaran secara keliling untuk menjual penghemat listrik, ya kita bisa pastikan bahwa itu bukan dari PLN Jakarta. Nah ini ya, sudah jelas berarti ya. Tidak ada alat yang dijual oleh PLN untuk menghemat ya. Nah ini satu pertanyaan juga, ada titipan ini ya. Saya Mas Imron, kemudian Mas Hanif juga ya, sama jenengan. Saya pengen tahu nih, satu pertanyaan untuk semuanya. Ini kalau misalnya ada pelanggan yang awam banget soal listrikan, soal nyambung kabel dan sebagainya, ini alangkah baiknya nanti ketika perbaikan di kabelnya atau di jaringannya, ini harus manggil siapa? Orang PLN atau orang yang ngerti listrik? Monggo silakan. Supaya nanti nggak terjadi rancu begitu ya. Monggo, kayak gimana nih harusnya? Nah, jadi untuk perbaikan yang sifatnya itu memang menjadi tanggung jawab PLN, itu silakan dilakukan pelaporan melalui PLN Mobile. Bisa, Ge? Bisa, dan itu ketika memang hasil pemeriksaan ataupun penanganan dari petugas ada kerusakan peralatan, KWH meter, kemudian kabel maupun MCB di sana, itu akan dilakukan penggantian dan tidak ada biaya. Dan untuk instalasi milik pelanggan itu bisa memanfaatkan jasa-jasa perbaikan instalasi listrik yang memang sudah kompeten di bidangnya, seperti itu. Mau kalau jenengan mungkin sedikit menambahkan ya tadi deh, kan memang kita ada batasan Mas antara mana yang ranah PLN, mungkin mana yang ranah pelanggan itu sih. Jadi saya rasa pelanggan harus tahu dulu sih, seperti itu sih ya. Jadi kalau batasan dari PLN itu dari MCB ke atas, seperti itu. Kalau MCB ke bawah lah, baru nanti terkait pelanggan bagaimana penanganannya. Cuma memang saat ini kita ada ini Jakarta yang memang di
sekarang itu ada listrikku ya. Listrikku itu kalau yang ngelola anak perusahaan kan, perusahaan PLN. Jadi dianya ini secara kontrak penanganannya di sisi IML. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan pelanggan. Kalaupun memang di situ nggak ada yang mungkin tetangga atau saudaranya nggak ada yang bisa dimanfaatkan lah terkait listrikku untuk penanganan di sisi instalasi milik pelanggan. Salah seperti itu sih, Cak Kerto. Mas Ani? Siap, kurang lebih sama Cak Kerto dengan penyampaian Mas Ilham maupun ini ya Mas Rohman. Jadi ada batasannya terkait gangguan, apakah itu di sisi pelanggan atau di sisi PLN. Seperti halnya kita memiliki dari sisi PLN kan KWH ya, KWH itu batasannya PLN. Kemudian masuk ke dalam rumah itu menjadi hak dan kewajibannya dari sisi pelanggan. Nah, untuk pelaporan mungkin ada, kalau pengalaman saya dulu waktu di Pulau ya, Pulau Kangen itu kan banyak yang belum familiar terkait aplikasi, jadi banyak pelanggan yang datang ke kantor. Nah, kita fasilitasi, kita juga buka jasa konsultasi ke pelanggan-pelanggan yang memang memerlukan laporan manual ke kami. Kita sampaikan, oh kalau gangguannya seperti ini masuk ranah pelanggan Bu, mungkin nanti bisa menginformasikan ke orang-orang yang bisa punya kompetensi untuk itu. Nanti kalau misal masuk ke gangguannya PLN, akan kita arahkan untuk gangguan itu dimasukkan ke PLN Mobile. Seperti itu Cak Kerto. Oke. Dan kita ada di puncak acara. Saya sebelum mengakhiri podcast di Wika TV ini, saya pengen dari Mas Rohman, Mas Hanif, Mas Imron memberikan satu statement untuk masyarakat pengguna PLN seperti apa harusnya. Dan sebelumnya nanti saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa PLN Mobile itu adalah segala sesuatu kunci dari kelistrikan Anda ya. Sekarang nggak usah langsung datang ke kantor PLN, nggak usah pakai handphone di rumah leha-leha, teratasi masalah Anda. Pak Salaman, monggo silakan, apa yang disampaikan nih? Mungkin kalau dari saya mungkin ini ya terkait keselamatan saja ya, karena kan memang listrik itu kan yos gak ono wujudnya ya seperti itu. Kalau tapi ada rasa ya. Ya intinya kalau terkait listrik monggo nanti bisa bagian ke PLN, nanti paling kita bantu konsultasinya seperti apa. Itu sih. Karena memang ya tadi moro-moro ya mohon maaf lah seperti itu. Jadi paling enggak kita antisipasi bagaimana kita mengantisipasi listrik itu seperti apa. Bisa kita bisa menilai terkait bahayanya. Itu sih mungkin itu Cak Kerto. Monggo Mas Arif. Siap, terima kasih Cak Kerto. Mungkin dari sisi pelayanan kami karena kami juga harus berbenah PLN, karena kita ibaratnya listrik itu untuk semua orang, jadi semua memerlukan listrik. Jadi PLN masih berbenah, apabila mungkin nanti ada pelayanan kurang ya dari pelanggan, mohon disampaikan langsung ke kami biar kami bisa mengkoreksi di mana yang kurang, dan kita bisa langsung menginformasikan ke petugas untuk lebih meningkatkan pelayanan lagi ke sisi pelanggan. Seperti itu Cak Kerto. Oke. Mas Imron, monggo. Kalau saya manfaatkan segera promo Power Hero Cak Kerto, 50% diskon, sehingga pelanggan ataupun masyarakat bisa betul-betul merasakan manfaatnya, untuk biayanya lebih rendah daripada harga tambah daya normal, dan ada batas waktunya sampai tanggal 23 November. Jadi segera manfaatkan, ajukan via PLN Mobile, sehingga kita segera akan melakukan penyambungan dan segera bisa dirasakan manfaatnya. Seperti itu Cak Kerto. Oke, Power Hero tambah daya diskon 50%. Gunakan sampai dengan 23 November 2025 ya. Saya Cak Kerto, terima kasih kepada teman-teman dari ULP Ploso, Oro, Mojagung. Luar biasa, semoga ini bisa mengedukasi buat kita semuanya. Gunakan listrik semaunya saja, seperlunya saja untuk cahaya Indonesia. Luar biasa. Akhirnya saya Cak Kerto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.